Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah Majapahit. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya, biar kalau aku upload video yang baru, kalian tidak ketinggalan. Runtuhnya kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya, hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Parekrek diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai tahun 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksmana Cheng-ho, yakni seorang jenderal muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 hingga tahun 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim, Cina, dan Arab di beberapa kota di pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 Masehi dan diteruskan oleh putrinya yaitu Ratu Suhita
yang memerintah pada tahun 1426 sampai tahun 1447 Masehi. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabumi. Pada tahun 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451 Masehi. Setelah Kertawijaya wafat, Brepamotan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, naik tahta pada tahun 1456 Masehi. Ia kemudian wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh Singawikramawardhana. Pada tahun 1468, Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Singawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkembang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang. Sebagaimana ditulis pada catatan Ing Ai Senglan, ciptaan Mahuan, salah satu penerjemah Laksmana Cheng-ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan oleh Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit, yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bray Kertabumi, Singawikramawardhana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha atau bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada tahun 1478, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bray Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga tahun 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digulingkan oleh Pati Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Bray Wirabumi di pantai utara Jawa.
Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada tahun 1478 Masehi atau tahun 1400 Saka. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi sirna ilang kertaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit. Arti sengkala ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Namun yang sebenarnya digambarkan oleh Candra Sengkala adalah gugurnya Brekertabumi, Raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana. Raden Patah yang saat itu adalah Adipati Demak sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim bala bantuan dipimpin oleh Sunan Ngudung, tetapi mengalami kekalahan. Dan bahkan Sunan Ngudung meninggal di tangan Raden Kusen, adik Raden Patah, yang memihak Ranawijaya, hingga para Dewan Wali menyarankan untuk Raden Patah meneruskan pembangunan masjid di Demak. Hal ini diperkuat oleh prasasti Jiyu dan Petak. Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi dan memindahkan ibu kota ke Daha atau Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Ranawijaya dengan Kesultanan Demak. Karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Pada masa ini Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Sebenarnya perang ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara melakukan kudeta ke Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak, bahkan menikahi anak termuda Raden Patah. Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Prabu Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527 Masehi, Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit dan ke Malaka. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemudian besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527 Masehi, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden Patah yang diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut babat tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri Cina. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit,
Sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo, dan Semeru.